Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita lanjutkan pembelajaran kita yang kemarin-kemarin, yaitu cara menulis novel atau cerita sejarah. Dan pembelajaran ini adalah paling akhir KD kita tentang menulis novel atau cerita sejarah. Dan perlu kalian ketahui bahwa teks cerita sejarah dengan teks sejarah itu jelas berbeda. Nah, kalian nanti tujuan akhirnya adalah bisa menulis teks cerita sejarah. Menulis teks cerita sejarah tidaklah sulit kalau kita bisa dan tahu bagaimana cara menulisnya. Sejarah itu sendiri adalah kejadian masa lampau atau peristiwa masa lampau yang hampir semua makhluk hidup mengalaminya. Jadi bukan berarti sejarah adalah apa yang sudah dialami oleh tokoh-tokoh terkenal bangsa atau dunia. Tapi kita sebagai makhluk hidup pun pernah merasakan sejarah. Nah, untuk menulis cerita sejarah, kalian juga harus paham apa yang ada dalam cerita sejarah itu sendiri. Nah, cerita sejarah bisa diambil dari pengalaman kita atau pengalaman orang lain. Pada saat kita masih anak-anak sampai kita dewasa, pasti pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak pernah bisa kita lupakan. Apakah itu peristiwa sedih, peristiwa bahagia, peristiwa mengesankan, peristiwa memalukan mungkin, atau peristiwa yang kocak. Nah, ini pasti semua pernah merasakan. Nah, anak-anak, kita awali bagaimana cara menulis teks cerita sejarah. Semua sudah siap ya? Dan saya harapkan semua mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang pertama, guide pembaca pada paragraf pembuka dengan menyuguhkan konflik. Nah, di sini bukan berarti struktur teks cerita sejarah kita mulai dengan konflik. Tidak, tetap kita mulai dari orientasi. Namun, orientasinya di sini kita mengenalkan kepada pembaca peristiwa yang menarik perhatian pembaca, yaitu bisa berupa konflik atau pertentangan, baik itu pertentangan batin maupun pertentangan fisik. Nah, karena ada pertentangan berarti otomatis orientasi kalian itu sudah mengenalkan tokoh. Cara yang ampuh dan menarik ini, ya, orang-orang sering mengatakan bila tidak ada konflik maka tidak ada cerita. Dan bila Anda meletakkan konflik pada paragraf pembuka novel atau cerita sejarah Anda, maka Anda akan menarik kuat perhatian pembaca. Baik, anak-anak. Berikutnya, yang kedua, setelah kalian mengenalkan teks cerita sejarah Anda dengan bentuk konflik, kalian kembangkan karakter tokoh yang sudah kalian munculkan pada tahapan orientasi tadi. Nah, hal ini dapat membantu pembaca untuk memvisualkan karakter dengan mendeskripsikan penampilan, tingkah laku dan pemikiran tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita, baik ketika dia berbicara maupun kalian bisa mengungkap bagaimana karakternya. Kita ambil contoh ya, misalnya pada Ovrah van Java dari peran seorang Andre. Tiap orang dalam OVJ memiliki karakter yang berbeda-beda. Sule yang suka jahil dan paling lebay, Aziz yang hobi gagap dan selalu menjadi objek penyiksaan, Nunung yang memiliki wajah gadis deso walaupun berperan sebagai tokoh cantik sekalipun, Parto orang tua yang memiliki sifat kebapaan dan sering sekali difitnah mirip Ariel. Nah, begitu juga dalam menulis karakter tokoh novel, Anda harus menjelaskan karakter mereka satu persatu. Sudah paham ya, anak-anak? Berikutnya, langkah yang ketiga. Pilih sudut pandang penulisan cerita dalam novel Anda.
Sudut pandang di sini akan memberikan gambaran kepada pembaca bahwa yang menjadi pusat penceritaan itu orang pertama atau orang ketiga. Orang pertama bisa sebagai protagonis, bisa juga sebagai antagonis. Namun sebagian besar orang pertama selalu protagonis, walaupun awalnya diawali dengan antagonis, namun di akhir cerita akan menjadi protagonis. Nah, misalnya Anda bisa berperan menjadi orang pertama atau protagonis dengan kata ganti aku, saya, kami, dan kita. Atau Anda pakai sudut pandang orang ketiga. Dalam hal ini Anda menjadi pengamat seperti menonton film. Kata ganti yang digunakan adalah ia, dia, merekanya, atau dengan menggunakan nama orang. Nah, misalnya kalian membuat teks cerita sejarah dengan mengandalkan peristiwa yang dialami pribadi atau pengalaman pribadi, boleh kalian menggunakan nama pribadi atau diganti dengan nama yang lain. Lanjut. Langkah yang keempat. Dalam teks cerita sejarah akan kelihatan hidup kalau kalian memunculkan dialog. Buat dialog yang penuh arti. Tulis dialog yang penting-penting saja, yang ada tujuannya dan yang langsung pada masalah. Langsung menjelaskan, jangan berputar-putar atau jangan bertele-tele, karena nanti malah kelihatan hambar dan kurang menarik. Dialog di sini bisa memberikan gambaran kepada pembaca seolah-olah mereka ikut masuk ke dalam cerita kita. Itu, lanjut. Langkah yang kelima. Jangan lupa, ini yang paling penting lagi adalah menetapkan setting cerita. Setting cerita, karena kita fokusnya teks cerita sejarah, berarti gunakan setting yang benar-benar ada. Baik itu waktu, tempat, maupun suasana. Misalnya, setting kita buat di Ponorogo. Kita ambil peristiwa yang paling menarik dan tak pernah terlupakan adalah banjir di SMA 3 Ponorogo. Setting SMA 3 Ponorogo adalah fakta dan benar-benar ada. Waktu terjadi banjir juga fakta dan benar-benar ada. Baik itu tanggal, hari, jamnya, dan tahunnya, semua fakta. Tempatnya juga fakta. Namun, cerita yang kamu buat bisa ditambahkan dengan imajinasi. Hasilnya nanti akan menjadi teks cerita sejarah dari pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain dan mengambil setting yang berupa fakta. Nah, setting tempat di sini bisa juga kamu ambil lokasi di luar kota. Misalnya pernah perjalanan ke Bali, pernah perjalanan ke Surabaya, pernah perjalanan ke mana saja yang kalian pernah lakukan, boleh. Kemudian juga selain tempat, suasana. Suasananya bagaimana? Suasana lingkungannya kotor, bersih, ramai, lenggang, menyenangkan, menyedihkan, menegangkan. Jangan lupa dimunculkan dalam cerita. Nah, anak-anak, deskripsikan setting yang penting saja yang mendukung pengembangan cerita novel Anda. Deskripsi harus menarik, 2 atau lebih indera, sehingga pembaca dapat ikut mengalami apa yang kita ceritakan. Untuk memudahkan memahami setting cerita novel yang baik dan menarik, bayangkan suatu setting panggung teater yang memiliki beberapa panggung. Setiap panggung memiliki background atau latar panggung yang dihiasi gambar.
perlengkapan, pernik-pernik yang disesuaikan dengan adegan. Kalian bayangkan pada saat peristiwa itu terjadi. Kalau peristiwa itu kalian alami sendiri, saya yakin pasti masih ingat, apalagi peristiwa yang sangat berkesan. Baik, anak-anak lanjut. Langkah yang keenam, mengatur plot dalam novel. Apa yang dimaksud dengan plot? Pembelajaran ini sudah pernah kita lakukan berkali-kali. Plot adalah alur cerita. Di sini dijelaskan, menurut Sally Warren, plot adalah peristiwa yang berurutan yang disertai dengan sebab akibatnya. Seperti pada kalimat berikut, nenek bersikeras tinggal di rumah, tidak mau berobat di rumah sakit. Kalimat ini belum cukup mengandung unsur plot karena belum memiliki unsur sebab akibat. Kita belum mengetahui alasan nenek bersikeras tinggal di rumah dan tidak mau berobat. Namun bila kalimatnya diubah menjadi nenek tidak bersikeras tinggal di rumah, tidak mau berobat di rumah sakit karena tak mau merepotkan orang yang bukan keluarganya. Nah, kalimat kedua ini telah mengandung unsur sebab akibat. Nenek yang tidak mau merepotkan orang yang bukan keluarganya menjadi penyebabnya enggan berobat. Inilah yang disebut dengan plot, ada sebab akibat. Makanya dalam urutan plot atau urutan alur ada penyebab konflik, ada akibat konflik. Plot yang berkembang dalam cerita akan membuat pembaca membolak-balik halaman untuk mencari tahu apa yang akan terjadi sebelum atau selanjutnya. Mengapa demikian? Karena orang ingin melihat lebih jauh sebab-sebab sebuah kejadian dalam cerita. Alur cerita yang memiliki sebab akibat atau alur yang berangkat dari satu atau beberapa sebab menuju satu atau beberapa akibat atau sebaliknya, maka plot itu atau alur itu akan menarik untuk dibaca. Jadi, plot adalah inti novel yang wajib diperhatikan. Plot adalah inti dari cara membuat novel yang baik dan benar. Bila plotnya tertata dengan baik dan logis, maka pembaca akan suka pada novel Anda. Novel Anda akan menjadi novel yang menarik untuk dibaca. Berikutnya, yang ketujuh. Bagian ketujuh, ini bagian yang paling penting karena tulisan dari teks atau novel Anda mengarahkan klimaks. Klimaks adalah puncak atau titik balik cerita. Ia adalah bagian yang paling dramatis dalam cerita. Klimaks terjadi ketika protagonis memahami apa yang sebaiknya dilakukan atau menyadari tindakan terbaik apa yang seharusnya diambil. Ketegangan yang mengganggu protagonis mengharuskan protagonis mengambil tindakan terbaik yang berujung pada konflik akhir atau anti klimaks. Nah, klimaks di sini juga bisa dikatakan sebagai puncak masalah. Bagaimana tokoh utama itu mengalami masalah yang paling puncak. Nah, dari situ maka tokoh utama akan menemukan apa pemecahan yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, lanjut. Yang terakhir, langkah ke-8. Ke-8 adalah menulis ending atau akhir cerita. Ending biasanya kita namakan koda atau bagian akhir dari teks cerita sejarah. Dan pada endinglah penyelesaian atas semua masalah yang terjadi pada klimaks tadi. Setelah klimaks ada resolusi, terus ada koda. Anda bisa menulis ending yang terbuka atau ending yang tertutup. Ending tertutup adalah akhir cerita yang menunjuk pada penyelesaian masalah
yang sudah tuntas. Sedangkan ending terbuka adalah ending yang konfliknya belum sepenuhnya selesai dan membuka peluang untuk berbagai penafsiran dari pembaca. Jadi intinya, ending terbuka adalah pembaca bisa berimajinasi sendiri bagaimana mengakhiri cerita yang kita buat. Berarti tidak harus selalu selesai masalahnya. Boleh dalam novel atau cerita sejarah. Namun sebagian besar pembaca akan puas membaca kalau cerita itu diakhiri dengan happy ending atau sad ending dan benar-benar sudah selesai. Nah, berikutnya anak-anak. Langkah berikutnya anak-anak, langkah menulis teks cerita sejarah yang ke-9. Ini bagian akhir, yaitu membuat judul novel atau teks cerita sejarah. Judul sepertinya tidak penting ya, karena selalu diletakkan di bagian akhir. Namun judul itu punya peranan yang sangat penting, karena dari judul itulah pembaca akan tertarik untuk membaca cerita kita selanjutnya. Nah, bagaimana cara membuat judul? Kita sudah mulai dari awal cerita sampai akhir di ending. Kita pasti tahu bagaimana cerita tadi berawal dan berakhir. Dan kita pasti bisa memahami dan mendalami apa yang kita rasakan. Nah, biasanya pengarang tidak fokus pada judul karena mereka lebih fokus memikirkan bagaimana cara membuat sinopsis novel, membuat kerangka novel atau outline novel, membuat pembukaan novel, membuat plot novel, membuat konflik dan klimaks ketimbang memikirkan bagaimana cara membuat judul. Nah, di sini bukan berarti novel tidak penting, judul novel ya maksudnya. Bukan berarti judul novel tidak penting, tapi karena membuat judul itu lebih mudah dari hal-hal di atas. Nah, ada standar baku cara membuat judul novel agar menarik, yaitu judul tidak perlu panjang dan jangan terlalu pendek, misalnya hanya 2 atau 3 kata ya. Namun judul harus kelihatan cantik dan menarik, menyentuh dan menggugah. Contohnya, kenalan baru di SMA, balada banjir di Semada, balada banjir di Semaga, atau longsor Banaran membawa petaka. Judul-judul ini akan menarik pembaca untuk membaca cerita kita. Nah, anak-anak, berikutnya setelah kita membuat judul dan menulis novel sejarah, jangan lupa satu hal yang sangat penting, yaitu bekali diri kalian dengan macam-macam majas. Saya yakin semua sudah mengenal majas, baik itu majas perumpamaan, perbandingan maupun pertentangan. Kita sudah mempelajarinya di kelas 10 dan 11. Bahkan mungkin di SMP kalian dulu juga sudah pernah mempelajarinya. Karena dengan majas inilah cerita kita akan kelihatan hidup dan menarik. Tanpa majas kelihatan hambar cerita yang kita hasilkan. Demikian anak-anak, terima kasih. Untuk latihannya, kalian cukup mengingat kembali peristiwa penting dalam perjalanan hidup kalian. Satu peristiwa saja yang menurut kalian paling mengesankan. Mungkin menyenangkan, memalukan, menegangkan, mempesona, atau paling menguras pikiran. Satu peristiwa saja. Silakan kalian munculkan imajinasi di sana. Yang jelas, fakta tetap ada, yaitu dimunculkan di setting dan tokoh. Tokoh bisa kalian ganti aku,
sebagai tokoh utama, pemeran utama, tokoh utama ya, dan atau dari orang ketiga dengan nama kalian atau diganti dengan nama orang lain. Atau kalau kalian tidak punya pengalaman pribadi yang paling berkesan, bisa mengambil pengalaman orang lain. Silakan dicoba. Pekerjaan diketik di kertas A4 spasi 1,5, minimal 2 halaman. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup Bahasa Indonesia atau di Google Classroom. Terima kasih anak-anak. Semoga kalian diberi kemudahan dan kelancaran, dan tentunya kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.